Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati, channel yang paling hoya sahabat-sahabatku ya. Artis Wonosobo kembali lagi menghibur Anda ya. Gimana kabarnya kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Tati mau ngasih tahu ke kalian semuanya, sahabat-sahabatku ya. Hari ini Tati nggak bisa keluar sana olahraga, nggak apa-apa. Yang penting olahraga di rumah saja, ya sahabat-sahabat ya. Yang penting olahraga di rumah saja. Nah hari ini Tati nggak ada kegiatan apapun ya, karena masih fokus di pasien ya. Karena masih fokus di pasien ya. Karena pasien Tati itu dari berapa hari yang lalu itu di rumah sakit 11 hari ya. Di rumah sakit itu 11 hari. Terus botolnya itu yang ada di perut yang kemarin operasi itu dilepas sama dia ya, nggak ketahuan dilepas sama dia. Nah hari kemarin itu ditambah lagi 1 minggu di rumah sakit ya, 1 minggu di rumah sakit, masuk hari Rabu pulang hari Rabu, begitu ya sahabat-sahabat ya. Alhamdulillah hari ini kemarin karena pulang, hari ini saya bisa di rumah sama nenek ya. Kalau di rumah itu enak, nggak kayak di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit juga makannya over tau sahabat-sahabatku ya, nggak sesuai ya. Kalau di rumah sakit itu makannya nggak sesuai. Kita dikasih uang makan 200 tapi kita makannya lebih dari 200 ya. Kita uang makan dikasih 200 NT tapi kita beli makannya saja satu kotak nasi itu ya 150, dia ngasihnya 200 ya, satu hari ngasihnya 200, jadi nggak cocok ya, jadi nggak cocok, kita bangkrut sahabat-sahabat ya. Belum beli airnya, belum beli jajanannya ya, nggak sesuai. Kalau di rumah sakit itu bangkrut banget ya. Majikan ngasihnya sehari 200, kita jajannya sama nasi lebih dari 200. Karena kalau tahu majikan itu tahu ya, nasi itu satu kotak itu tahunya 100 NT. Tapi kalau yang sebenarnya ya di lantai bawah yang Suang Hoien itu ya, di B1 atau B1 itu nasi itu paling enggak 120 ya nasinya. Sarapan pagi, kalau saya sarapan pagi cuma dibawain apa itu roti tawar diolesin selai kacang begitu saja. Saya nggak doyan, saya buang di tempat sampah ya. Kalau saya beli ya, daripada saya dibawain kayak gitu ya, dibawain yang nggak selera sama saya gitu, mending saya beli sendiri ya. Beli sendiri 65 NT kita bisa ngerasain enak begitu ya. Makanya kalau di rumah sakit itu saya juga nggak suka banget gitu ya. Bukannya saya senang di rumah sakit, nggak, karena boros ya. Saya karena nggak suka banget kalau di rumah sakit ya, terlalu boros begitu sahabat-sahabat ya. Kalau di rumah sakit yang dulu waktu saya jaga neneknya di Mucalu itu ya, majikanku itu ngasih duit itu satu minggu sekali ya, 1 minggu sekali ya. Sehari itu dikasih 300 NT ya, sehari itu dikasih 300 NT. Itu pun masih beliin jajanan, kadang masih dibeliin nasi, kadang masih dibeliin apa begitu ya. Namanya majikan itu beda-beda ya sahabat ya, namanya majikan itu beda-beda. Nah itulah intinya TKW ya, TKW TKI dimanapun Anda berada itu harus kuncinya itu kesabaran sahabat-sahabatku ya. Harus kuncinya itu kesabaran. Kalau kita nggak ada kesabaran itu wes bakal gonta-ganti majikan, gonta-ganti majikan ya. Kalau saya, prinsip saya begini sahabat-sahabat ya, kalau majikanku pelit apa-apa itu saya nggak masalah, yang penting mulutnya diam ya. Kalau majikannya udah pelit nyoncrong, nah kalau aku udah nggak sabar sahabat-sahabat ya. Kalau saya sudah nggak sabar, pengen nampek atau pengennya ngecues ngeruwes cangkeme ya. Aku orangnya nggak sabar ya, begitu, nggak sabar, kelihatan muka saya itu muka galak ya sahabat-sahabat ya. Makanya hati-hati sama saya, jangan bermain-main ya. Apalagi untuk mbak-mbaknya TKW itu harus tahu ya, gimana kalau kiranya majikan pelit tur ngeyel,
beraniin aja ya. Kalau di Taiwan sini udah tahu majikannya pelit, terus kalian nggak berani ngomong, tambah diinjek ya. Begitu sahabat-sahabat ya. Ayo kita lihat ATM ku ya. ATM ku sudah sembuh. Nah, tuh ATM ku. Nah, tuh. Nih hei hao ma. Ini nali mấy không tuh? Cái là. Nih lah. Kalau hei hao. Oh ya. Tuh. Tuh. Masih ATM ku udah agak lumayan ya. Ini kemana? Fun? Mau minta. Ini这样就好了，没关系。你那这样也没关系呢。哦，可以吗？好，来，这样就好了。好。啊？Tapian kamu, pesan nih tapian, pesan napian mah, pesan napian mah. May kuansi lang tapian itin tayo sa tong ikan mo ha. Itu yan. Tuh ya. Itu ATM ku. Dia tidur masih gak kuat lagi ya. Maksudnya apa itu? Maksudnya dia ini. Maksudnya gerak-gerak itu dia belum kuat, tapi tadi saya ajarin ya. Tadi saya ajarin, saya bawa dia jalan ke sini ya. Tadi saya ajarin, saya bawa jalan. Alhamdulillah dia bisa jalan walaupun pelan-pelan ya sahabat-sahabat ya. Alhamdulillah dia bisa jalan pelan-pelan, tapi saya bantu kakinya itu, saya bantu ya, saya bantu, saya angkat satu begitu sahabat-sahabat ya. Ya kita harus telaten, namanya TKW, dibayar orang ya. Majikan tuh segala apa, sejelek apa ya tetap nomor 1 begitu ya. Kadang juga orang itu nggak sama sahabat-sahabat ya, orang itu nggak sama. Kalau saya paling pusing kalau ATM ku umat edani ngomel dewe nrung-nrung ya. Kemarin kalian tahu nggak? Ya, ini cerita ya saya. Kemarin waktu di RS itu, ya di ruangan itu kan ada 3 orang. Ya, di ruangan itu ada 3 orang. Nah terus nenekku itu habis dioperasi itu kan nenekku itu teriak-teriak nggak tidur. Saya tuh heran ya. Selama di rumah sakit nenekku tuh nggak pernah tidur. Siang malam itu nggak pernah tidur. Saya tuh heran, ya. Tapi mulutnya itu ngeromel aja sambil teriak-teriak manggil anaknya. Kadang saya itu merasa nggak enak sama sebelahnya sahabat-sahabat ya. Saya tuh kadang merasa nggak enak sebelahnya. Karena apa? Sebelahnya juga perlu istirahat. Ya namanya orang sakit ya. Untung saja di rumah sakit di rumah sakit Suang Ho Yen itu susternya bagus-bagus. Dia bisa ngerti mana yang benar, mana yang nggak benar sahabat-sahabat ya. Saya tidur juga nggak tidur begitu tidur ya. Nenekku udah teriak-teriak, tempat tidurnya digombreng-gombreng sambil dia manggil-manggil anaknya. Nah susternya itu punya inisiatif ya. Kakinya nenekku itu diikat pakai baju ya, diikat pakai baju. Ya, yang satu diikat pakai celana, yang satu pakai baju, terus diikat sama tempat tidurnya, jadi dia nggak bisa gerak. Terus waktu habis operasi itu kan dia mau ngambil itunya lagi, botolnya lagi, katanya ini apa, katanya dia nggak ngerti, nggak paham. Ya kalau dijelas-jelasin dia bilangnya apa ngelindur, ya bahasa Indonesia kalau dibilangin itu. Kalau dijelas-jelasin dia bilangnya ngelindur, nggak tahu apa-apa.
Ya nggak tahu kalau biasanya kalau di rumah sakit emang kayak gitu ya. Selama di rumah sakit itu dia nggak pernah tidur sahabat-sahabat ya. Kemarin sampai anaknya bilang suruh nyontek obat tidur. Ya, suruh nyontek obat tidur. Sudah disontek obat tidur, nggak tidur juga, tambah parah teriak-teriaknya. Tapi waktu siangnya itu, ya waktu siangnya itu dia malah tidur, nggak bisa dibuka matanya, malah tidur, nggak bisa dibuka matanya sambil nyanyi-nyanyi. Dia nyanyi-nyanyi sambil panggil-panggil anaknya. Saya tuh heran sahabat-sahabat ya. Terus terakhir ini ya mungkin susternya juga telinganya sumprek, saya juga sumprek, sebelahnya juga sumprek. Kata susternya, katanya, Tati nggak apa-apa, saya bawa aja neneknya keluar. Begitu ya, dibawa keluar ruangan, ditaruh di depan kantor suster-suster. Nenekku di situ juga nggak tidur juga. Ya, ditaruh di tempat suster itu, nenekku juga nggak tidur juga. Begitu sahabat-sahabat, saya itu heran. Begitu ya, makanya neneknya nggak bener, kata anaknya, udah aku mau tidur sini dulu Tati. Terserah, mau tidur juga nggak apa-apa ya, saya emang nggak masalah ya. Kalau emang keadaannya neneknya kayak gitu, anaknya mau tidur di sini ya nggak apa-apa ya. Saya bukan rekayasa, emang sebenarnya itu kayak gitu ya. Kita paling susah, kita paling jaga ATM kayak gitu kalau sudah error atau edan. Ya kalau sudah error atau edan itu kita nggak bisa ini, nggak mungkin kita pukul ya, nggak mungkin kita pukul. Kalau kita pukul nanti kita ada masalah. Ya kalau kita pukul nanti ada kesalahan, ada masalah. Begitu. Jadi kita nggak pukul, nggak apa, biarin saja. Begitu ya sahabat-sahabat ya. Makanya sabar sesabarnya TKW itu ada batasnya. Tapi kalau sudah keterlaluan ya kita harus bertindak. Begitu ya sahabat-sahabat ya. Jangan pernah takut kalau kalian kerja di negeri orang. Ya, kalau kalian takut nggak bisa apa-apa, ngelunjak majikan kalian. Tapi kalau dibantah atau kalian ngerti ya, maksudnya, oh emakmu itu begini loh, begini, saya udah kerja begini, begitu ya, pasti akan tahu dia itu, majikan itu pasti akan tahu. Ya majikan itu tahu, sebenarnya tahu ya. Ya nggak semua orang Indonesia itu goblok, nggak semua orang Taiwan itu goblok, enggak. Ya kita tahu, ngerti gimana yang benar, gimana yang salah. Kalau saya jaga orang tua kayak gitu, emang mulut saya itu ngomongnya kenceng ya. Memang mulut saya itu ngomongnya kenceng, saya tuh nggak sabaran. Tapi saya tuh kerjanya bener. Saya nggak pernah nenek saya pukul, saya enggak. Ya paling kalau saya saking jengkelnya saya, ya mulutnya itu tak kasih lasban, tak kasih itu plester tuh loh, plester yang buat plester plastik yang di perut itu, tak kasih plester begini. Ya itu saking nggak sabarnya begitu. Tapi saya nggak pernah main tangan atau gimana, enggak. Ya. Kadang tak takut-takutin, kalau kamu orangnya begitu, nggak bisa ini itu, nanti kamu kalau mati susah, matanya mendelik, itunya lidahnya ndelenger, lidahnya ndewer, saya bilang gitu. Dia ketakutan. Ya sahabat-sahabat ya, kalau kalian baik nanti matinya juga baik, kayak gitu. Dia ngerti sebenarnya kalau pas normal, kalau nggak pas normal ya sama juga. Begitu ya, makanya saya cerita ini apa adanya, lika-liku TKW. Ya, emang TKW itu sangat berat sahabat-sahabat ya, sangat berat. Tapi ya harus gimana, namanya kita juga nyari duit ya. Kita harus nyari duit ya, gimana caranya kita bisa biar menghasilkan duit. Begitu sahabat-sahabat ya. Ya inilah cerita dari Tati, daripada Tati mau ke sana ngevlog ke sana juga. Sekarang keadaan neneknya baru gitu, karena baru kemarin pulang ya, jadi ya mungkin agak kurang fit dikit neneknya ya. Kalau pembantunya mah udah fit tiap hari ya sahabat-sahabat ya. Begitu.
Nah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah aktivitas Tati sehari-hari sebagai TKW. Ya, sekarang lagi nggak pergi-pergi olahraga, lagi nggak kemana-mana. Ya, intinya Tati sekarang lagi di rumah, fokus ke ATM-nya dulu. Kalau sudah ATM-nya sembuh, insya Allah Tati akan olahraga lagi ke lapangan sana. Ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paseduran selawase dari Artis Wonosobo. Ya, jangan lupa like dan subscribe bila suka video-video Tati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.